Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ya saya mau bawakan sebelumnya sebuah cerita ini, saudara. Ada cerita ya. Ada orang tua, dia meminta kepada anaknya, "Nak, kamu jangan merokok, ya. Kamu jangan bermain HP, kamu jangan berjudi, ya. Kamu jangan mencuri dan lain sebagainya." Tapi orang tuanya ini tidak melakukan, sementara orang tuanya sendiri tidak melakukan. Ya, kamu jangan berjudi, jangan main HP terus. Tapi sementara orang tuanya sendiri tidak melakukan, tetapi anaknya diperintah itu melakukan. Ini luar biasa anak ini. Dia diperintahkan melihat orang yang memerintahkan itu tidak melakukan, tapi dia taat pada perintah daripada orang tuanya. Ini anak yang hebat. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayo beribadah, tapi orang tuanya nggak berangkat ibadah. Ayo kamu pergi ke gereja, tapi orang tidak pergi ke gereja, tapi anaknya berangkat. Dia ini perintah, saya berangkat ke gereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan karena apa? Dia tahu perintah itu baik. Anaknya tahu bahwa apa yang diperintahkan orang tuanya itu baik. Itu sebab dia lakukan. Jangan bermain HP, itu bagus. Dia lakukan, nggak bermain HP, walaupun dia melihat orang tua bermain HP. Misalnya, kamu jangan merokok. Nah, anak ini juga nggak merokok, walaupun dia melihat orang tuanya adalah merokok. Hebat sekali anak ini. Begitu luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan, kira-kira melihat hal tersebut, karena orang tuanya itu sudah tahu, sudah melihat, oh anakku taat, anakku baik. Pertanyaannya adalah, kira-kira adakah orang tersebut, orang tua itu berkeinginan untuk melakukan itu? Ya. Aku melihat anakku sudah taat, sudah melakukan apa yang aku perintahkan, sudah mengerjakan apa yang aku minta. Dalam bayangan Bapak Ibu Saudara semuanya, kira-kira orang tua itu akan melakukan atau tidak? Mungkin kita bertanya begini, mengapa harus melakukan kalau anak sudah taat? Ya. Mengapa harus melakukan itu jika sudah melihat anak-anak sudah taat kepada aku? Aku bilang, kalau jangan bermain HP, anaknya enggak. Jadi tidak ada masalah. Tetapi saudara semua dikasih oleh Tuhan, ada cerita orang Farisi dalam pasal 11 ayat 40 dikatakan begini, celaka orang-orang ahli Taurat, maksud saya. Ada orang ahli Taurat, Lukas 11 ayat 40, celakalah kamu juga, hei ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang. Kamu letakkan beban di pundak orang yang orang tidak mungkin memikulnya. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu walaupun dengan satu jari pun. Itu orang Taurat. Nah, pertanyaannya tadi, adakah orang tua tersebut berkeinginan untuk melakukannya juga, atau dia akan tetap seperti orang-orang ahli Taurat? Dia perintahkan tapi dia tidak melakukan meskipun anaknya melakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan 27. Cerita ini akan mengawali daripada firman Tuhan pada hari ini. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan 27. Sudah menemukan? Sudah menemukan? Amin. Haleluya, sudah menemukan? Ya, mana suaranya? Amin. Haleluya. Kita akan baca bersama-sama. Ayat 24 saya dulu ya. Selanjutnya ayat 25 nanti Bapak Saudara ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah
Tidak tahukah kamu bahwa dalam pertandingan semua peserta turut berlari? Bapak Ibu Saudara mungkin pernah melihat ya anak-anak kita ketika ikut lomba 17-an kemarin, terutama anak-anak kecil. Ya. Saya juga melihat ada video dari ibu saya ketika ikut lomba. Yang heboh itu orang tuanya. Yang heboh orang tuanya. Apalagi ketika lomba entah bawa kelereng, entah itu masukkan sedotan ke dalam botol dan sebagainya, yang heboh orang tuanya. Atau lomba lari balap, ayo nak, orang tuanya ikut lari. Iya, orang tuanya sibuk sendiri, anaknya bingung. Maksudnya apa? Menyemangati gitu, ayo semangat dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi emaknya yang sibuk, anaknya disemangati supaya menirukan apa yang dia lakukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya mau kutip dari ayat 27. Sebab aku melatih tubuhku dan menguasainya di seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ini sudah ayat 27. Jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu yang dikasih ya. Dan saya kasih judul ini baru judul itu baru pendahuluan. Bahaya dari ketidakselarasan. Bahaya dari ketidakselarasan, dengan kata lain begini ya. Betapa bahayanya kalau orang itu tidak ada keselarasan dalam dirinya, apa yang dia suruh dengan apa yang dia lakukan. Dia menyuruh, dia melakukan, itu nggak selaras. Nah, ini bahaya. Makanya tadi ketika seorang anak kecil lomba, mamanya ini ikut sibuk. Supaya apa? Anaknya berangkat, dia pun berangkat. Emaknya berangkat, anaknya juga berangkat dalam lomba itu. Nah, ini kalau tidak selaras keduanya, bahaya. Ini kok makul lemah sekali, bapak lemah sekali. Dari sini apa? Asal ada keselarasan. Bahaya kalau itu yang dikasih itu. Di dalam ayat tersebut, Bapak Ibu, dalam ayat 27 dalam terjemahan bahasa masa kini begini. Saya tidak mau sampai terjadi. Saya tidak mau sampai terjadi. Kalau setelah saya mengajak orang lain, untuk turut dalam perlombaan itu, tapi saya sendiri tolak. Saya sendiri nggak ikut. Itu maksudnya. Saya nggak mau ya, saya ajak, ayo ikut lomba, kan saya nggak ikut. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maksudnya adalah demikian. Nah, sekarang begini, jangan aku sendiri ditolak. Yang kita ambil dari ayat 27 tadi. Apa maksudnya? Apa yang dimaksud oleh Paulus jangan aku sendiri ditolak? Apa maksudnya? Memangnya dia takut ditolak oleh siapa? Coba Bapak Ibu Saudara renungkan di dalam ayat 27. Menurut Bapak Ibu Saudara, kira-kira ditolak oleh siapa? Dia takut ditolak oleh siapa? Mengapa dia harus melakukannya? Apakah dia takut ditolak oleh Allah? Atau dia takut ditolak oleh manusia? Menurut Bapak Ibu mana ini? Tapi apapun jawaban yang ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara semua yang tahukah saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara tahu mengapa dia ditolak? Entah itu oleh manusia, entah itu oleh Tuhan. Tapi yang jelas di antara duanya adalah satu. Sesuai dalam konteks daripada Alkitab firman Tuhan yang kita baca hari ini. Jangan sampai aku sendiri ditolak. Jangan sampai aku mengajak tapi aku sendiri ditolak.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lihat apa yang dimaksud jangan aku sendiri ditolak. Jika penolakan itu adalah datangnya dari Allah, mengapa Allah menolak Paulus? Jika penolakan datangnya dari manusia, mengapa orang-orang tersebut adalah menolak Paulus? Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Satu, ditolak oleh Allah. Maksudnya adalah jika penolakan itu datang dari Allah, apa masalahnya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, penolakan Allah, penolakan Allah dalam konteks secara Alkitab begini. Kalau penafsiran yang dimaksudkan Paulus, jangan sendiri aku ditolak Allah, maka itu akan menabrak prinsip-prinsip Alkitab secara holistik. Menabrak itu. Kalau dikatakan di dalam ayat 27 tadi, oh ini enggak benar. Itu hanya bertabrakan, maksudnya demikian. Maksud kita takut ditolak Allah. Ini tabrakan. Mengapa? Karena penolakan Allah itu berdasarkan iman. Ya, sekali lagi ya, penolakan Allah itu berdasarkan iman. Kita boleh baca di dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Hanya orang yang tidak beriman yang ditolak oleh Allah. Itu kalau konteksnya ditolak oleh Allah. Kalau penolakan datangnya dari Allah. Tetapi bagaimana kalau datangnya adalah oleh manusia? Aku takut ditolak oleh manusia. Seperti dikatakan 1 Korintus pasal 9 ayat 12. Supaya kami jangan jadi tangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Jadi saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, Ibrani 11 ayat 6 dengan 1 Korintus pasal 9 ayat 12, ini bukan sesuatu bertentangan, tapi mereka itu dalam konteks yang berbeda, konteks dekat dan konteks jauh. Penolakan Allah itu berkaitan dengan iman, itu konteks Alkitab. Oh, aku tolak kalau itu hal iman, karena memang itu adalah orang yang tidak beriman pasti ditolak oleh Allah. Itu pasti. Gak ada kaitannya dengan moral. Tetapi ditolak oleh manusia selalu berkaitan dengan moral, selalu berkaitan dengan karakter, selalu berkaitan dengan gaya hidup, cara hidup yang tidak benar. Ini yang dengan konteks dekat. Ya, jelas ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Allah menolak manusia bukan karena cacat moral, bukan karena orang yang tidak baik. Tuhan itu loh orang berdosa saja dia datangi. Tuhan itu loh orang yang lemah saja dia undang untuk datang kepada dia. Jadi kalau dikaitkan dengan takut ditolak oleh Allah, tidak bertabrakan dengan konsep Alkitab secara holistik. Tapi kalau karena ditolak oleh manusia, itulah yang ditakutkan oleh Paulus. Dari seluruh konteks dari ayat 1 sampai dengan ayat 27. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, ini Paulus sangat luar biasa. Paulus tidak mau Satya memberitakan Injil karena gayanya, karena hidupnya, cara hidupnya yang tidak menjadi kesaksian kalau membuat dia ditolak. Kamu kesaksian hidup saja seperti itu. Ini begini Bapak Ibu. Kita tidak berbicara tentang orang lain. Saat ini kita bukan sedang membicarakan orang, tapi gaya hidup kita sebagai orang Kristen secara global, secara besar dan besarnya. Kita bukan berbicara tentang seorang pemberita Injil secara khusus, tapi berbicara tentang kehidupan kekristenan kita sendiri. Kekhawatiran dan ketakutan Paulus itu hanya wajar. Takutnya gara-gara gaya hidup yang tidak sesuai dengan Injil, dia ditolak. Dia memberitakan Injil, kesaksian dia bahwa ditolak. Paulus berusaha supaya sikap dia dan
dalam satu wadah. Jangan-jangan kami yang ada di sini ini menjadi batu sandungan, menjadi masalah bagi orang-orang di luar sana. Konteksnya adalah demikian. Supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemerintahan Injil Kristus. Nah, ini adalah ayat 12. Maka kalau kita, mengapa orang menjauhi kita? Mengapa orang menjauhi orang lain? Karena karakter kita yang tidak penting. Cara hidup kita yang tidak baik, gaya hidup kita yang tidak baik, orang menjauhi kita. Bukan karena iman kita. Orang itu kalau baik, siapapun akan datang kepada kita. Walaupun beda iman, walaupun beda iman, walaupun beda kepercayaan, itu orang-orang kita bisa bergaul dengan siapa saja. Tetapi walaupun dalam satu iman, kalau karakternya tidak baik, orang banyak akan tinggalkan kita. Itu sebabnya keselarasan itu kalau tidak ada di dalam diri orang percaya bahaya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jangan aku sendiri tolak adalah sangat berkaitan erat dan sinkron dengan penolakan dari mereka atau orang-orang yang Paulus sendiri injili. Yang ditakutkan Paulus adalah orang-orang yang dia injili, justru dia menolak dia. Jangan-jangan orang yang saya memenangkan itu malah menolak kehadirannya atau Injil yang dia beritakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan aku sendiri ditolak dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Itu memiliki makna yang sangat dalam. Tidak sederhana, aku takut ditolak. Enggak sederhana itu. Dalam sekali. Contohnya, hal itu menunjukkan satu, Paulus tidak menganggap bahwa dirinya hebat, dirinya aman hanya karena dia bisa memberitakan Injil. Aku sudah bisa memberitakan Injil. Dia tidak merasa dirinya sudah aman. Dia tidak merasa dirinya hebat. Aku tidak melayani Tuhan, aku sudah menjadi orang Kristen, sudah tidak menjadikan dirinya aman. Dia tidak merasa dirinya aman. Paulus tidak menganggap bahwa dirinya aman, baik-baik saja, hanya karena dia bisa memberitakan Injil, menyampaikan Injil, memberitakan kesana kemari kepada siapa saja. Tidak ada sama sekali. Ini berbicara tentang kerendahan hati daripada seorang Paulus dan begitu luar biasa. Oh, aku sudah melayani, aku sudah menjadi orang Kristen, sudah berbuat ini dan itu loh, gereja, pelayanan dan sebagainya. Itu Paulus merasa belum apa-apa. Tidak merasa dirinya aman. Walaupun sudah banyak orang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dia hebat, merasa hebat dan luar biasa. Merasa aman hanya karena sudah berbagian dalam pelayanan dan lain sebagainya. Banyak orang merasa hebat kalau sudah tahu segalanya. Berdiri aja gagah dan luar biasa. Padi itu yang berisi dia menunduk. Padi itu yang berisi dia menunduk. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Paulus gak merasa dirinya aman kok. Dia merasa yang hebat luar biasa. Pelayanan jadi di mana-mana sampai di penjara, dianiaya, diejek, dan sebagainya. Dia terima. Itu pun juga bukan merasa dirinya aman atau baik-baik saja. Di dalam setiap ibadah, saya sering mengatakan begini, atau satu pesan gembala. Selalu firman Tuhan yang saya sampaikan ya, belum memberi kasih pesan gembala. Selalu jaga kesehatan, berdoa dan bersyukur. Selalu waspada, hati-hati dan andalkan Tuhan dalam segala hal. Saya berpesan seperti itu. Bagaimana kalau saya tidak menjaga kesehatan saya sendiri? Ini kan gak salah.
selaras antara apa yang diperintahkan dan apa yang dilakukan. Selalu saya katakan sama Tuhan, jaga kesehatan ya, berdoa, bersyukur kepada Tuhan, waspada, hati-hati dan andalkan Tuhan dalam segala hal. Setiap hari selalu andalkan Tuhan. Bagaimana kalau saya tidak melakukan itu? Saya dalam keadaan bahaya. Yang bahaya saya, bukan Bapak Ibu Saudara semuanya, bukan jemaat. Saya yang bahaya. Bahaya untuk diri saya sendiri, bahaya untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya. Dengan kata lain itu Paulus begitu. Saya tidak bisa merasa aman, saya belum bisa merasa aman, walaupun saya sudah bisa melayani Tuhan. Walaupun saya bisa memberitakan Injil kepada segala manusia yang dimanapun berada, saya belum merasa aman. Seakan-akan Paulus berkata demikian. Selanjutnya, saudara, jangan aku sendiri ditolak. Artinya apa? Paulus sadar bahwa dirinya bisa saja ditolak. Dia merasa sewaktu-waktu aku ini bisa ditolak. Nah, seperti tadi orang tua tadi di awal saya katakan begini. Orang tua tidak melakukan suatu apapun, dia perintahkan anak, kamu jangan bermain HP, jangan main apapun dan lain sebagainya yang bahaya. Tapi dia tidak melakukan sementara anak lain melakukan. Nah, kira-kira orang tua ini khawatir enggak, saudara? Khawatir apa tidak? Kalau suatu saat dia ditolak atau dia anaknya yang melawan, bapak sendiri begitu. Memang aku tak apa, tapi bapak sendiri begitu. Dan aku lakukan apa yang diminta mama, dimintakan oleh papa, ibu dan bapak, aku lakukan. Tapi kok bapak sendiri sampai hari ini nggak berubah. Nah, Paulus khawatir seperti itu. Dia merasa jangan-jangan suatu saat aku ini ditolak. Jangan-jangan dia misalnya dalam aku hari ini taat, nanti dia itu menolak saya. Ini loh, jangan aku sendiri ditolak. Nah, Paulus itu merasa demikian. Bahwa dirinya bisa saja ditolak oleh orang-orang yang dia injili. Bisa saja dirinya ditolak oleh orang-orang yang selama ini dia menangkan. Jika hidupnya tidak selaras dengan Injil yang dia beritakan, gitu. Ya seperti yang contohkan tadi. Saya melakukan jemaat Tuhan, jaga kesehatan ya. Nah, saya nggak jaga kesehatan saya. Enggak lah, berarti kan Pak mati saja Pak kembali kan gitu kok. Gitu ya. Gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Nah, Paulus begitu luar biasa, saudara. Begitu antisipasinya dengan dirinya sendiri. Bukan apa, dia lakukan itu adalah untuk apa? Menyokong daripada pelayanan dia itu sendiri. Nah, sebagai orang Kristen juga demikian. Kita apa yang dia lakukan ketika selaras antara Injil dengan kita hidup sebagai orang Kristen selaras, itu akan mendukung. Gitu. Walaupun kita tidak memberitakan Injil, tapi dari kehidupan kita itu adalah suatu berita Injil yang luar biasa. Tanpa bicara pun kita bisa menangkan jiwa-jiwa tersebut. Bapak Ibu yang diberkati oleh walaupun Paulus tidak ada orang yang mengingatnya, tapi Paulus sadar. Paulus merasa bahwa dia harus menggembleng dirinya sendiri, supaya jangan sampai dirinya sendiri bermasalah atau menjadi sumber masalah. Ini ya. Jangan sampai menjadi sumber masalah. Ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau orang yang melakukan sesuatu saja itu takut ditolak, apalagi kita diam saja nggak melakukan suatu apapun. Sementara iman Tuhan butuh perbuatan. Iman kalau diam saja itu bukan iman. Iman kalau diam saja nggak melakukan salah itu bukan iman. Iman orang bertindak akan melakukan sesuatu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau iman tidak melakukan sesuatu, apa artinya ini? Apa artinya itu sebagai orang percaya? Apakah dengan diam kita aman? Aku diam saja daripada bicara bahwa ada sesuatu salah. Diam bukan tanda bahwa kita dalam posisi aman.
Lebih baik kita melakukan sesuatu walaupun salah, tapi boleh dibenarkan. Ada orang yang membenarkan itu. Ya. Kalau iman itu diam saja, itu beriman kepada siapa? Beriman kepada siapa? Bapak Ibu yang dikasih itu. Orang pergi ke dokter saja, dia percaya kepada dokter, dia datangi dokter itu. Kalau dia tidak percaya kepada dokter itu, nggak mungkin dia datang kepada dokter tersebut. Tapi karena dia percaya, dia datang. Iman itu bergerak, bukan dia. Kalau begitu salah, Tuhan mau dibenarkan. Roh Kudus mau dibenarkan. Ternyata gerakanku ini salah. Apa yang kamu lakukan adalah salah. Ini yang dirasakan oleh Paulus. Yang pertama, jangan-jangan nanti, bisa saja nanti aku ditolak. Memang saat ini baik-baik saja. Sementara aku tidak melakukan sesuatu yang baik, tapi bagaimana nanti kalau mereka yang menolak saya? Itu yang dirasakan oleh Paulus. Adakah kita kekhawatiran seperti itu? Adakah kita kekhawatiran jangan-jangan hidup tidak menjadi berkah bagi orang-orang di sekitar saya? Di sekitar kita masing-masing. Saudara semuanya dikasih oleh Tuhan. Selanjutnya, yang ketiga, bagi Paulus adalah sangat memalukan apabila dia ditolak dalam pemberitaan Injil oleh karena kesaksian hidupnya atau gaya hidupnya atau cara hidupnya atau karakternya yang bertolak belakang dengan Injil. Malu. Juga kita sebagai orang Kristen, tapi hidup kita tidak mencerminkan Kristus, itu memalukan atau tidak? Kita lihat diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, firman Tuhan bukan berbicara tentang seorang penginjil, bukan. Tapi berbicara kita sebagai orang percaya secara garis besar semuanya. Akan sangat memalukan menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, karena gaya hidupnya yang tidak sesuai dengan Injil. Itu memalukan. Bagaimana orang percaya kepada Yesus kalau orang Kristen sendiri saja begitu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kemarin saya sempat berkata kepada Pak Ali, Habibie itu kan bukan orang Katolik, bukan orang Kristen, tapi pengetahuannya, pengertiannya luar biasa. Dia sekolah di Katolik, di Kristen. Setiap bulan selalu dapat nilai 100. Sementara orang Kristen sendiri itu tidak dapat nilai seperti yang didapatkan oleh Habibie. Nah, apa ini yang saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Apakah pengetahuan yang didapatkan Habibie menyelamatkan dia? Enggak. Apakah pengertian yang begitu luar biasa tapi dia tidak melakukannya, apakah menyelamatkan dia? Enggak. Nah, antara pengetahuan dan perlakuan kalau tidak selaras dan tidak sinkron, itu masalahnya. Apa artinya mengerti seluruh firman Tuhan tapi tidak melakukan? Apa artinya menjadi orang yang bertahun-tahun tetapi hidup tidak seperti Kristus? Tapi ini hebat. Tapi dia tidak percaya. Tapi dia tahu. Saudara semua dikasih Tuhan. Ini berbicara tentang pengetahuan yang tidak selaras dengan apa yang dilakukan. Yang kedua, pengetahuan itu tidak menyelamatkan, ya. Tapi iman yang ada tindakan itu yang membawa kita kepada anugerah keselamatan itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya tidak mengatakan oh itu jelek, itu nggak baik dan sebagainya, enggak. Tapi cuma kita cermat seperti itu. Jangan
hidupku tidak seperti Kristus. Seperti dikatakan Paulus tadi, itu nadanya, isinya, dan jangan-jangan aku ini belum aman, jangan-jangan aku ini belum baik-baik saja. Itu maksudnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mana berikutnya adalah jadi, kalau kita sudah tahu penyebabnya, kenapa Paulus begitu? Jangan sampai aku sendiri ditolak kenapa Paulus berkata seperti itu. Maka kita harus jangan sampai melakukan yang Paulus tidak ingin dia lakukan. Kita sudah tahu alasannya. Mengapa Paulus takut ditolak oleh orang-orang yang pernah dia izini atau orang-orang yang akan dia menangkan? Aku ingin memenangkan si A, tapi justru si A itu menolak saya. Aku ingin memenangkan si B, justru si B menolak saya. Gara-gara apa? Karakter saya, karena hidup saya, karena moral saya, dan lain sebagainya. Itu alasannya. Artinya apa? Kalau kita tahu seperti itu, apa yang terjadi pada Paulus, jangan sampai kita seperti itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya. Jadi, bahaya dari ketidakselarasan itu apa? Penolakan. Kalau orang Kristen sudah tidak sejalan lagi dengan Injil, tidak seperti Kristus, dia ditolak, oleh orang-orang yang akan dia menangkan. Siapapun mereka. Kalau kita cerita ada orang tua dengan anak, atau dengan orang tua, kalau kita ingin memenangkan anak kita, memenangkan saudara kita, memenangkan teman-teman kita, maka jangan sampai Injil itu bertolak belakang dengan kehidupan kita. Bahaya ketidakselarasan, bahaya daripada tidak berkesinambungan antara apa yang diminta dan dilakukan, itu adalah penolakan atau ditolak. Baik kehadiran kita maupun juga apa yang kita sampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27 dikatakan begini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ini adalah suatu keinginan Paulus hidup selaras. Ini menunjukkan bahwa pelayanan saja tidak cukup. Ini menunjukkan bahwa menjadi Kristen saja, mengerti saja tidak cukup. Ini menunjukkan bahwa atau mengantarkan bahwa seseorang itu baru dalam posisi aman kalau ada keselarasan antara hidupnya dengan Injil dan dia tahu. Jangan merasa aman atau baik-baik saja hanya karena kita mengerti. Jangan merasa baik-baik saja hanya karena kita tahu segalanya. Apalagi kalau baru tahu. Yang keempat, Paulus tidak mau menjadi seperti pelatih. Tahu maksudnya saudara? Pelatih itu hebat tapi dia tidak ikut bertanding. Pelatih petinju dia hebat tapi dia tidak ikut bertanding. Dia pokoknya ngomong aja, melatih saya tapi dia ikut bertanding. Sementara firman itu berkata apa? Semua orang akan ikut dalam pertandingan. Nah, pelatih itu seperti itu. Paulus tidak ingin seperti menjadi pelatih yang hebat. Pelatih itu tidak ikut dalam pertandingan. Nah, Paulus ingin ikut bertanding. Itulah dia katakan, aku melatih tubuhku, aku menguasai seluruhnya, seutuhnya. Artinya Paulus, dia ngajak bertanding, dia ikut bertanding. Ayo nak ikut lomba 17-an. Ini emakmu yang akan menyemangati kamu. Mama juga ikut lomba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini yang menegakkan. Jadi bagaimana supaya kita tidak ditolak saudara? Ikuti Paulus satu. Latih tubuh. Aku melatih dan menguasai tubuhku seluruhnya. Ya. Apa artinya itu? Satu. Ya.
suka-suka dia lah. Yang penting kamu percaya, sudah melayani, sudah berbagi dalam pelayanan, sudah mengerti firman Tuhan, sudah bisa memberitakan firman Tuhan. Yang penting sudahlah suka-suka. Nah, Paulus nggak mau seperti itu. Dia hebat luar biasa. Nggak ada Paulus, nggak ada rasul sebesar Paulus. Dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi dia sadar, dia tidak mau membiarkan hidup suka-sukanya walaupun dia adalah rasul yang besar, rasul yang hebat. Nggak mau gitu. Tubuh yang bercampur keinginan, hawa nafsu, kedagingan harus dia kuasai. Nggak boleh kedagingan menguasai dia, nggak boleh nafsu menguasai dia, nggak boleh keinginan menguasai dia. Dia mengendalikan itu semuanya. Itu sebabnya dikatakan, aku melatih tubuhku, aku menguasai tubuhku, supaya apa? Aku tidak ditolak. Artinya apa? Paulus ikut bertanding. Dia ngajak bertanding, ayo berlomba, aku juga ikut berlomba. Itu semua. Bapak Ibu jadi dikasih bisa kita jadi tubuh yang mencakup keinginan nafsu dan keinginan daging harus dikendalikan. Kendalikan supaya tidak ada penolakan. Nanti kalau kita berkata, kenapa ya orang-orang mau menjauh dari saya? Kenapa ya orang menjauh dari sesuatu yang tidak pernah saya lakukan? Kita bisa introspeksi sudah. Belajar dari Paulus. Antisipasi jauh hari jauh ke depan. Jangan sampai dia sendiri jangan sampai dia sendiri mengalami penolakan di dalam kehidupan. Dia ingin memenangkan, jangan sampai dia justru kalah tersebut dan mengangkat jiwa-jiwa yang tidak begitu. Bapak Ibu, Paulus menggambarkan bahwa kehidupan Kristen adalah seperti atlet, ya, seperti olahragawan, disiplin, berjuang keras. Atlet yang begitu, kalau mau bertanding maupun tidak bertanding pun berjuang keras. Dia tidak main-main dalam latihan, betul-betul. Dia saat latihan, dia betul-betul seperti sungguhan sedang main, sedang berlomba di situ. Seorang atlet itu kalau mau meraih kemenangan, nggak mungkin nggak ada latihan. Pasti dia latihan dan juga mengendalikan dirinya, mengendalikan daripada emosinya. Pertandingan apapun, kendalikan emosi, kendalikan daripada kedagingan, kendalikan itu diri. Ya, hebat apapun kalau nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa melatih diri, nggak bisa menguasai diri, itu akan kalah. Itu seorang atlet. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penting untuk penguasaan diri. Tidak mungkin meraih kemenangan tanpa latihan, tidak mungkin meraih kemenangan tanpa disiplin, tidak mungkin meraih kemenangan tanpa latihan yang sungguh-sungguh. Nah, saudara, seorang atlet tidak mungkin meraih kemenangan atau mahkota tanpa latihan dan penguasaan diri, pengendalian diri. Itu seorang atlet. Nah, saudara, jika seorang atlet begitu gigih melatih tubuhnya dengan mahkota yang sama, dulu di Israel setiap ada lomba itu para atlet mendapatkan yang namanya mahkota. Mendapatkan mahkota dari daun. Kalau daun kita tahu sendiri pasti lama-lama juga akan layu, pasti lama-lama juga kering. Tapi untuk mendapatkan mahkota daun itu mereka begitu semangat dan mereka begitu gigih. Ya. Sekarang, bukankah saudara dari mahkota yang kekal kita lebih gigih lagi dalam berlatih? Sekarang yang kita raih itu adalah mahkota kekal. Bukan mahkota daun yang gampang layu. Kalau kita loyo dan kita tidak gigih, apa yang terjadi? Dapat atau tidak? Ini
bukan berbicara tentang keselamatan lewat perbuatan, tidak. Ini bicara tentang upah. Keselamatan sudah terjadi lewat daripada iman, tetapi upah adalah ketika kita melakukan sesuatu kita dapat upahnya. Jika seorang adik begitu gigih melatih tubuhnya demi mahkota yang fana, yang bisa layu, yang bisa kering, bukankah seorang demi mahkota yang kekal kita lebih gigih lagi dalam berlatih? Selanjutnya, jika hal yang jasmani saja orang begitu gigih, untuk pekerjaan saja orang begitu gigih, apalagi hal-hal yang rohani. Orang begitu semangat bekerja, orang begitu semangat dimanapun dia harus bekerja dan melakukan sesuatu demi pekerjaan tersebut. Tetapi bagaimana dengan hal-hal rohani? Bagaimana dengan hal-hal iman dia? Segigih apa dia? Segigih apa mereka? Ada ironi jika orang gigih itu hal-hal jasmani, tetapi yang lemah itu hal-hal rohani. Begitu gigih, begitu gagah itu hal-hal jasmani, begitu semangat berkobar-kobar hal jasmani. Lalu bagaimana dengan hal-hal rohani? Jadi saudara semua dikasih oleh Tuhan. Satu ayat ini saja saudara, kalau kita bedah, kita ekstrak sedemikian rupa, betapa dalamnya isi daripada pesan Paulus ini. Dalam. Ada orang komplain saya, mengatakan Mas ini tidak selaras, Mas ini tidak nyambung. Nah orang gak ngerti, orang belum membedah, orang belum mengekstrak daripada firman Tuhan itu. Coba begitu dibedah, begitu ekstrak saudara, begitu pesannya sangat mendalam dan sangat-sangat jauh untuk kehidupan kita sendiri. Betapa gigihnya, betapa semangatnya, betapa gagahnya si Paulus ini saudara dalam perjuangan memberitakan Injil. Ini contohnya. Jika hal jasmani saja orang begitu gigih, begitu gagah, apalagi hal yang rohani. Ironi jika orang gigih hal jasmani sementara lemah untuk hal-hal rohani. Makanya Paulus katakan, aku melatih tubuhku, aku menguasai tubuhku seluruhnya. Bukan satu aspek, satu bidang saja, seluruhnya dia kuasai. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Tanpa disiplin, tanpa kegigihan, iman bisa menjadi lemah. Iman bisa menjadi lemah. Apalagi berbenturan dengan masalah, berbenturan dengan orang-orang yang tidak senang dengan kita, berbenturan dengan orang-orang yang sering menyinggung kita, menyakiti kita dan sebagainya. Iman bisa lemah, bahkan iman bisa kehilangan kuasanya. Sebenarnya iman gak pernah kehilangan kuasa, tapi kadang-kadang kita sendiri yang kehilangan kuasa untuk mempertahankan kekuatan iman tersebut. Aku percaya dengan imanku, aku percaya dengan yang kuimani. Firman Tuhan katakan, aku percaya apa dengan apa yang kau katakan. Aku mengenal apa yang kau percaya. Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan, gigih dalam hal jasmani, dalam hal rohani harus lebih gigih lagi. Gagah dalam hal jasmani harus lebih gagah lagi dalam hal rohani. Itu yang dikejar daripada Paulus. Bapak-Ibu yang dikasihi, Paulus menyadari bahwa memberitakan Injil itu tidak cukup hanya dengan jika dia tidak menjaga hidupnya
sesuai dengan Injil yang dia beritakan, atau melatihnya, atau menguasai tubuhnya. Paulus menyadari bahwa memberitakan Injil atau melayani saja itu tidak cukup jika ia tidak menjaga cara hidupnya sesuai dengan Injil yang dia beritakan, serta melatih tubuhnya dan menguasai. Tidak cukup kalau tidak lolos. Walaupun dia bisa melayani, walaupun dia sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, walaupun kita sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tetapi kalau cara hidup kita tidak seperti Injil, kita tidak menguasai kedagingan kita, duniawi kita, keinginan dan nafsu kita tidak selaras. Bagi Paulus itu belum dalam posisi aman. No. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, artinya orang tidak cukup memerintah dengan orang lain ayo beribadah, sementara dirinya sendiri tidak diperintahkan beribadah. Berpikir atau memikirkan apa yang kita beritakan, apa yang kita sampaikan hidup dalam diri kita adalah penting, bahkan sangat penting. Menyampaikan itu penting, menyampaikan kepada orang tepat, menyampaikan kepada diri kita sendiri juga jauh lebih penting. Bapak Ibu yang dikasihi, selaras itu berarti Injil itu tercermin dalam hidup kita. Itu semua sebagai orang Kristen. Injil tercermin dalam hidup kita. Jadi secara keseluruhan, oh ini adalah firman Tuhan, firman Tuhan. Ini berbicara buat kita sebagai orang Kristen. Apakah dari pekerjaan, apakah kita di lingkungan atau dimanapun kita berada, hidup kita sudah sesuai dengan Injil atau belum? Kalau belum selaras. Bahaya kita selama sama apa? Penolakan Injil, penolakan kekristenan kita. Supaya orang mempermalukan kita. Agar kita apa? Mempermalukan Tuhan. Sementara kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu perenungan kita satu. Banyak orang jatuh bukan karena mereka tidak tahu firman Tuhan. Banyak orang jatuh bukan karena mereka tidak tahu firman Tuhan, tetapi karena mereka berhenti melatih diri hidup dalam firman Tuhan. Mereka tahu tapi sudah tidak mau melakukan lagi. Dulu dilakukan, sekarang pray dulu, sekarang dia tutorial dulu, dia istilah sementara dulu. Akhirnya pada jatuh. Mengerti firman Tuhan, paham firman Tuhan, mengerti segalanya, tapi tidak dia lakukan. Jatuh. Mengerti tidak melakukan, bukan membuat dia bisa berdiri. Ini dikhawatirkan oleh Paulus pada dirinya sendiri. Dia bukan khawatir kepada orang lain, enggak. Dia khawatir kepada dirinya sendiri. Nah, harapan Paulus adalah seperti itu. Mari kita sama-sama coba memiliki rasa khawatir. Khawatir itu banyak perlu. Khawatir ditolak dan sebagainya. Yang kedua, prinsip hidup selalu jangan puas atau merasa aman atau merasa baik-baik saja hanya karena dipakai Tuhan. Oh, aku sudah dipakai Tuhan. Oh, aku sudah ambil bagian pelayanan. Aku sudah menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun. Jangan merasa aman. Jangan merasa baik-baik saja. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya sakit batuk sudah cukup lama. Tapi saya bisa beraktivitas terus ini. Hari Minggu puji Tuhan saya bisa beribadah. Aktivitas sehari-hari puji Tuhan saya bisa melakukan. Tetapi saya bukan tidak khawatir. Artinya begini. Bukan saya tidak menjaga kesehatan saya lagi, enggak. Saya jaga. Bahkan puji Tuhan ketika kemarin cek kesehatan gratis,
Saya ambil itu bonus itu bersama dengan istri. Saya pakai supaya apa? Ada kesembuhan. Kalau saya sembuh, saya khotbah gak ada batuk-batuk, saya menyanyi juga gak ada batuk-batuk, kan sembuh. Coba kalau saya gak sembuh, akhirnya apa? Menjadi batu sandungan. Coba kalau dia saja menjadi batu sandungan, ya. Mengganggu Bapak Ibu Saudara semua. Tentu bagi saya juga terputus-putus kan akhirnya saya menyampaikan firman Tuhan. Jadi jangan merasa aman hanya karena apa? Oh, semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan normal saja, tidak ada masalah, fine-fine saja. Jadi jangan puas atau merasa aman. Kalau ini tidak ada masalah, ini tidak ada persoalan. Walaupun aku melakukan atau tidak, ternyata ada masalah. Yang kenyataannya demikian. Jangan merasa begitu. Tapi dari perasaan seperti kalau jangan-jangan aku nanti ditolak. Kalau udah begitu kan hati-hati. Jangan-jangan aku sendiri dari batu sandungan. Itu maksud kata-kata Paulus, jangan aku sendiri ditolak oleh mereka. Yang kedua, belajarlah menaklukkan diri demi Kristus. Taklukkan diri demi Kristus. Namun semuanya adalah karena nama Tuhan, bukan karena nama undang-undang, namanya pendeta, namanya hamba siapa. Tapi berikan diri taklukkan diri demi Kristus. Lakukan semuanya adalah atas nama Tuhan. Mau pelayanan, mau beritakan Injil, mau melayani apapun, lakukan semuanya demi Kristus. Belajar menaklukkan diri. Aku melatih tubuhku, aku menguasai, aku menaklukkan, aku menggebleng. Itu artinya menggebleng. Melatih dan menaklukkan tubuh itu artinya menggebleng dirinya sendiri. Bukan orang lain, dirinya sendiri. Itu Paulus yang dikatakan. Aku gembleng diriku sendiri, aku taklukkan diriku sendiri demi Kristus. Sebenarnya judul ini saudara saya mau angkat dari sini. Aku taklukkan diriku demi Kristus. Tapi kalau tiba-tiba saya rubah keselarasan, ya keselarasan itu kalau tidak terjadi adalah bahaya. Sebenarnya semua menjadi menaklukkan diri demi Kristus. Dan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Bapak Ibu yang dikasih. Ini pokoknya yang semacam itu untuk menuju persoalan. Sekarang pertanyaan kita bertanya kepada diri sendiri. Bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya tahu kebenaran tetapi saya tidak melakukan? Apakah saya ingin mengerti kebenaran tapi hari ini belum melakukan? Apakah saya sudah memerintahkan kepada anak saya tetapi aku sendiri ini tidak melakukan? Paulus begitu. Jangan-jangan selama ini aku orang-orang yang aku injili, orang-orang yang ingin aku menangkan, tapi aku sendiri gaya hidupku sendiri malah menjadi rintangan bagaimana pemberitaan Injilku. Ya, ini kan refleksi untuk diri kita sendiri. Kita bukan sedang menghakimi atau menunjuk pada siapa sendiri, enggak. Kita tunjukkan pada diri sendiri. Apakah saya tahu kebenaran, tetapi saya tidak melakukan? Karena saudara, kalau tidak melakukan kadang-kadang orang itu takut. Orang takut tahu kebenaran. Kalau semakin dia tahu banyak kebenaran, biasanya kan banyak yang dilakukan. Inilah dan sebagainya. Ya, dalam tahu satu saja sudah dilakukan atau kita tahu banyak. Orang kadang-kadang semakin takut, makanya kadang-kadang orang tahu takut kebenaran. Contohnya orang sakit, disuruh cek kesehatan, takut ketahuan penyakitnya. Nah, ini kalau saya diperiksa seluruh malah penyakit saya tahu, itu bagus sebenarnya. Tapi orang malah takut. Nah, sama di orang mengerti kebenaran. Semakin belajar banyak kebenaran, orang malah takut-takut, nggak bisa melakukan. Bapak Ibu yang berkata itu, ya, yang kedua. Apakah hidup saya mencerminkan Injil?
Ini bertanya pada diri sendiri. Atau apakah hidup saya hanya sebatas kata-kata saja? Kita tanya diri kita sendiri. Kalau sudah tahu jawabannya, paling kita tahu apa yang akan kita lakukan. Apalagi sudah mengerti latar belakang daripada 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Dengan bertanya seperti ini akan membuat kita menjauhkan kita dari ketertolakan, menjauhkan kita dari orang-orang yang akan menolak kita, mereka berbondong-bondong datang kepada kita. Yang ketiga, apakah saya masih punya semangat seperti atlet yang ingin menang? Masih ada nggak semangat kita? Masih ada nggak semangat ini? Jangan-jangan aku yang lemah. Apalagi yang datang cuma sekian orang, jari tangan saja masih sisa. Dulu kalau orang banyak aku semangat, tapi bagaimana ketika melihat keadaan cuma beberapa orang saja? Jangan-jangan semangat atlet ini nggak ada lagi. Kalau kekerjaan diukur dengan seperti itu, saudara, itu iman akan mati. Mati. Karena apa? Gak ada kedisiplinan. Iman tanpa disiplin lama-lama iman itu akan kehilangan kuasanya. Jika kita tahu jawaban ini, apakah saya masih punya semangat seperti atlet yang ingin menang? Kalau menjadi seperti atlet saja itu banyak, tapi akan menjadi apakah yang menjadi atlet yang menang? Seharusnya atlet itu semuanya adalah yang menang. Kalau itu tidak terjadi dalam diri kita, kita harus sendiri jawaban apa yang kita lakukan. Adakah semangat itu masih ada atau tidak? Yang keempat, apa yang perlu saya disiplin dalam hidup saya? Kenapa ya saya kok loyo untuk hal rohani? Kenapa saya kok lemah dalam pelayanan? Kenapa kok semangat saya dalam pelayanan tidak sesemangat ketika saya bekerja? Tidak segigih ketika saya mengejar hal-hal jasmani? Kenapa? Apa yang perlu saya disiplinkan? Apa yang perlu saya pompa di dalam diri saya? Ini kata apa yang perlu saya benahi? Apa yang perlu saya perbaiki di dalam diri saya? Ingat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kita kejar, yang kita raih, itu adalah mahkota kekal, bukan mahkota daun seperti yang dilakukan dan didapatkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang Israel. Tetapi kalau kita tidak disiplin, kalau kita ini tidak dengan penuh kesungguhan, bagaimana mungkin mendapatkan mahkota kekal itu, upah itu? Kalau ada yang perlu didisiplinkan lagi, perlu dikuatkan lagi, ayo kuatkan. Yang tahu hanya diri kita dengan Tuhan, orang itu tidak tahu apa yang perlu kita disiplinkan. Nanti kalau orang lain yang mengingatkan kita tersinggung, lebih baik kita koreksi diri kita sendiri. Selalu saya katakan, kita ini adalah dokter bagi diri kita sendiri. Kita ini dokter bagi diri kita sendiri. Kita tahu apa yang sakit dalam diri kita. Kita tahu rohani apa yang sakit dalam rohani kita. Bukan orang lain, kita yang tahu. Dan kalau sudah tahu, kiranya deteksi yang saya sampaikan dari 4 hal tadi itu bisa membawa kita untuk menuju kepada keselamatan hidup, sehingga kita tidak melakukan apa-apa yang dibawa baik orang-orang yang akan kita menangkan, ya, dan diri kita sendiri pun juga yang tadi dalam sambungan orang lainnya. Tuhan Yesus memberkati selamat berjuang menuju keselamatan hidup. Haleluya. Saudara teman musik maju ke depan sebelum kita naikkan pujian satu dalam forum. Kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, tolong kami Tuhan, mampukan kami
kami Tuhan tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja. Bantu kami Tuhan untuk tidak hanya menjadi pendengar daripada firman-Mu saja, tetapi juga menjadi pelaku. Ajar diri kami untuk boleh mendisiplinkan diri kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesetiaan sampai akhir, hidup dalam kegigihan dan kegagahan di dalam kami mengejar meraih daripada maksud akal itu sampai akhir. Tuhan, ajar kami untuk menaklukkan diri kami, untuk menggembleng diri kami sendiri-sendiri, agar kami tidak hanya memberitakan tentang Engkau, tetapi hidup kami boleh mencerminkan Engkau. Agar hidup kami tidak hanya memberitakan Injil-Mu saja, tetapi hidup kami boleh mencerminkan daripada Injil Engkau sendiri. Tuhan, jadikan kami pelayan-pelayan yang setia sampai akhir, bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam kehidupan kami. Menerangkan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan dengan perjamuan kudus pada hari ini. Sebelumnya kita adakan satu pujian, satu dalam roh. Satu
Dan sebelum makan atau kita minum, kami memikirkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sudah dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang diberikan kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Selanjutnya ambil air anggur saudara dan dengarkan firman Tuhan sebelum minum. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya sampai menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu bertahan kematian Tuhan sampai ia datang dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti yang saya sampaikan di awal, saudara, sebelum penyampaian firman Tuhan. Kita datang ke gereja bukan hanya untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bukan hanya untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita bersekutu. Kita bersatu dengan tubuh Kristus. Kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Sebagai sama-sama tubuh Kristus. Saat ini tubuh dan darah Yesus sudah menyatu di dalam kehidupan kita. Ada pengorbanan yang begitu dilimpahkan dalam kehidupan kita, supaya kita yang sakit boleh disembuhkan, supaya kita yang lemah boleh dikuatkan, kita yang mengalami kepahitan, kita yang mengalami kebencian boleh dipulihkan. Kita yang dalam pergumulan Tuhan hadir. Apapun yang menjadi kerinduan kita, Tuhan akan nyatakan. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini karena berkat pengorbanan-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami, semata-mata karena anugerah Tuhan. Kiranya darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh kami, mengalahkan segala dosa kami, mengalahkan daripada kuasa dosa, mengalahkan kuasa maut, dan kami hidup di dalam kemuliaan. Tubuh yang telah menyatu dalam tubuh kami boleh mengalahkan keyakinan kami, keinginan dan nafsu kami, biar hanya keinginan Allah yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang menjadi pergumulan kami, semua yang diserahkan ke dalam tangan dalam Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Kita selamat berdoa.